Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmadani Arsyad dengan NIM 20231046 dari Prodi Pendidikan IPAD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus kekurangan gizi di Indonesia guna menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Dasar-Dasar Biokimia. Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa dari berbagai sumber dan data, perkembangan masalah gizi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu masalah gizi yang secara public health sudah terkendali, masalah yang belum dapat diselesaikan atau unfinished, dan masalah gizi yang sudah meningkat dan mengancam kesehatan masyarakat atau emerging. Masalah gizi lain yang juga mulai teridentifikasi dan perlu diperhatikan adalah defisiensi vitamin D. Demikian disampaikan oleh Menkes RI, Dr. Nafsiah Mboy, SPA, MPH, saat memaparkan arahan kebijakan pembangunan gizi di Indonesia pada kegiatan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi ke-10 tahun 2012 di Jakarta. Dalam paparannya, Menkes menyatakan bahwa ada 3 masalah gizi yang sudah dapat dikendalikan, yaitu kekurangan vitamin A pada anak balita, gangguan akibat kurangnya iodium, dan anemia gizi pada anak 2-5 tahun. Penanggulangan masalah kekurangan vitamin A atau KVA pada anak balita sudah dilaksanakan secara intensif sejak tahun 1970-an melalui distribusi kapsul vitamin A setiap 6 bulan dan peningkatan promosi konsumsi makanan sumber vitamin A. 2 survei terakhir tahun 2007 dan 2011 menunjukkan secara nasional proporsi anak dengan serum retinol kurang dari 20 Ug sudah di bawah batas masalah kesehatan masyarakat. Artinya, masalah kekurangan vitamin A secara nasional tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya, penanggulangan GAKI dilakukan sejak tahun 1994 dengan mewajibkan semua garam yang beredar harus mengandung iodium sekurangnya 30 ppm. Data status iodium pada anak sekolah sebagai indikator gangguan akibatnya kurang iodium selama 10 tahun terakhir menunjukkan hasil yang konsisten. Median ekresi iodium dalam urin atau EIU dari 3 survei terakhir berkisar antara 200 hingga 230 gram per liter. Dan proporsi anak dengan EIU lebih kecil 100 gram per liter di bawah 20%. Secara nasional, masalah gangguan akibat kekurangan iodium tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya, masalah gizi ketiga yang sudah bisa dikendalikan adalah anemia gizi pada anak usia 2-5 tahun. Prevalensi anemia pada anak mengalami penurunan yakni 51,5% pada tahun 1995 menjadi 25% pada tahun 2006 dan 17,6% pada tahun 2011. Selanjutnya, Menkes menjelaskan bahwa masalah gizi yang belum selesai adalah masalah gizi kurang dan pendek atau stunting. Pada tahun 2010, prevalensi anak stunting yaitu sebesar 35,6%. Artinya, 1 di antara 3 anak bangsa ini kemungkinan besar pendek. Sementara prevalensi gizi kurang telah turun sebesar 31% pada tahun 1989 menjadi 17,9% pada tahun 2010. Dengan capaian ini, target MDGs sasaran 1 yaitu menurunkan prevalensi gizi kurang menjadi 15,5%. Pada tahun 2015 diperkirakan dapat dicapai. Nah, selanjutnya disparitas masalah gizi kurang menurut provinsi sangat lebar. Beberapa provinsi mengalami kemajuan pesat dan prevalensinya sudah relatif rendah, tetapi beberapa provinsi lain prevalensi gizi kurang masih sangat tinggi. Itu yang dikemukakan oleh Menkes. Selanjutnya, hasil riset kesehatan pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa faktor pengetahuan
Perilaku masyarakat sangat berpengaruh terhadap kejadian gizi kurang di masyarakat. Data lain menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sementara itu, masalah gizi yang mengancam kesehatan masyarakat atau emerging adalah gizi lebih. Hal ini merupakan masalah baru selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan kenaikan prevalensi gizi lebih baik pada kelompok anak-anak maupun dewasa meningkat hampir 1% pada setiap tahunnya. Prevalensi gizi lebih pada anak-anak dan dewasa masing-masing 14,4% pada tahun 2007 dan 21,7% pada tahun 2010. Dan di samping itu, Menkes menyebutkan bahwa secara umum pola konsumsi pangan masih belum mencerminkan pola makan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Karakteristik pola konsumsi pangan masyarakat atau yang dikemukakan pada Susenes tahun 2011 antara lain yaitu konsumsi kelompok minyak dan lemak sudah di atas anjuran kecukupan. Konsumsi sayur atau buah baru mencapai 63,3%. Konsumsi pangan hewani sebesar 62,1%, konsumsi kacang-kacangan sebesar 54%, konsumsi umbi-umbian sebesar 35,8%, dan kontribusi pangan olahan dalam pola makan sehari-hari sudah tinggi. Pola makan yang tidak seimbang merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit degeneratif. Itu yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, berita ini itu disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.